10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Septiandi. Saya Agnes Irianti. Kami dari kelas 2 TRPLB. Di sini kami bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen dengan mata kuliah kewarganegaraan. Kali ini kami akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dengan tema demokrasi dan kebebasan berpendapat. Bagaimana videonya? Saksikan. Asli. Gega Kris Karisma. Gega Kris Karisma. Banyak orang tidak tahu kan kok nama panggil Pak Jepa. Mungkin anak kecil juga tahu. Anak kecil macam 3-4 tahun tahu Pak Jepa. Dokumentasi. Biar orang tahu. Oke, mungkin Pak, perkenalkan dulu, nama saya Ricky Septiandi dari kelas 2 TRPLB di Pemdobel, Pak. Saya Agnes Irianti dari Pemdobel juga dari kelas 2 TRPLB. Jadi kami ini ada tugas dari mata kuliah kewarganegaraan untuk mewawancara dari tokoh masyarakat. Jadi kami di sini memiliki inisiatif untuk mewawancara Bapak selaku Kades di Desa Dukan. Mungkin untuk temanya itu demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ini kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya Pak. Menurut Bapak, apa sih makna demokrasi di pandangan Bapak? Demokrasi itu kegiatan hak bebas untuk memilih. Dan bagian bebas dalam berpendapat dalam hal apapun, termasuk dalam hal rumah tangga, berpolitik, seperti ini. Menurut Bapak sendiri nih, masyarakat di desa Bapak sudah mendapatkan hak kebebasan berpendapat belum Pak? Sudah sepenuhnya mungkin? Mutlak. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak terhadap demokrasi di wilayah, khususnya di wilayah Bapak? Cukup bagus. Salah satu pilkades beberapa bulan yang lalu, demokrasi kita cukup bagus. Desa kita damai dan juga desa kita kondusif, dan masyarakat desa Cipatu dengan terpilihnya kepala desa tersebut sangat antusias. Berarti bisa dibilang demokrasi yang sehat juga ya Pak, karena antusias masyarakat juga baik, dari pemilihannya juga bersaing secara sehat. Demokrasi sehat kemarin, karena sampai hari H dan setelah hari H pun tidak ada konflik, dan masyarakat pun menerima semuanya, semua kalangan menerima. Mungkin bagaimana cara Bapak untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di wilayah Bapak, khususnya untuk para pemuda nih Pak? Karena kan pemuda juga salah satu peran penting lah, punya peran penting lah di satu wilayah. Yang jelas jangan berkelompok. Dalam artian apa? Kalau kita sudah berkelompok, otomatis kita tidak bisa bersama. Dalam artian tidak bisa bersama, kita lebih mementingkan kelompok kita sendiri. Yang namanya demokrasi kita harus bersama-sama. Mau yang muda, yang tua maupun anak-anak, semua sama. Kalau kita sudah berkelompok, otomatis demokrasi tidak berjalan dengan baik. Kemudian, bagaimana tanggapan Bapak jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke Bapak? Boleh, dan kita pun selalu terbuka. Dan kita pun di desa selalu menunggu kritikan-kritikan masyarakat, terutama kritikan-kritikan yang membangun. Tanpa kritikan yang membangun, mungkin kita ini berjalan agak lambat. Tapi kalau ada kritikan yang tajam, akan membangun buat masyarakat cepat. Saya harap hampir tak mungkin kita menunggu hal itu. Ya apa? Ke depan kita udah tahu apa yang mau kita kerjakan. Kalau udah dikritikan, kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan lagi. Mungkin program-program kita sebelumnya lah. Tapi dengan adanya kritikan berarti kita ada program tambahan.
Menurut Bapak sendiri, menurut pandangan pribadi Bapak nih mengenai demokrasi khususnya di Indonesia ataupun di Bangka Belitung misalnya, itu gimana Pak dari pemerintah pusat ke pemerintah desa? Apakah berjalan dengan baik komunikasinya atau mungkin ada hambatan-hambatan? Demokrasi berpolitik masih yang saya sampaikan tadi lah, kelompok partai masing-masing. Ini peran kita di desa inilah yang cukup besar. Karena apa? Dengan adanya partai politik di desa kita tadi itu membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Dengan adanya kelompok-kelompok tersendiri, masyarakat otomatis terpisah. Mungkin kita dengan tetangga karena beda pilihan atau beda warna juga mungkin jadi selisih. Nah, itulah yang membuat kita tidak nyaman. Seharusnya pemerintah lebih tegas. Jadi dalam artian kalau sudah selesai waktu pemilihan ataupun demokrasi ataupun pemilihan yang lain, pilpres atau hal-hal yang lain, sampai ke masyarakat selesai. Dan juga untuk partai-partai politik, terutama ketua-ketua partai politik tadi itu, sampaikan ke bawahnya, tutup ruang di desa untuk berpolitik. Karena itu menimbulkan perbedaan. Akhirnya mungkin timbul penyimpangan kan dari awal tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat, malah jadi untuk kepentingan kelompok tersendiri ya. Pasti. Dan itu pun tergantung dari manusianya sendiri. Tapi tidak semua. Mungkin dari 100%, mungkin 10% tadi itu mereka berpolitik sehat. Dan sisanya berpolitik kepentingan. Kepentingan dari mana? Dari partai yang membesarkan. Untuk pertanyaan terakhir itu jika diberi kesempatan nih, mungkin Bapak ada di suatu kegiatan nih. Jadi mungkin ada Bapak dikasih kesempatan selaku perwakilan rakyat. Apa hal yang ingin Bapak sampaikan ke pemerintah terkait dengan mungkin dari pembangunan desa ataupun tentang masyarakatnya lah. Apapun mungkin ada suatu hal yang ingin Bapak sampaikan gitu ke pemerintah. Yang jelas pemerintah tidak boleh tutup mata bahwa setiap desa tadi ada desa maju, desa berkembang, dan desa yang kekurangan. Terutama desa Cupat tadi ini dibilang desa maju tidak maju, dibilang desa kekurangan, masyarakatnya berkecukupan. Semuanya jadi persoalan di desa kita ini sampai hari ini kenakalan remaja, terutama dengan bebasnya masuk narkoba di desa kita juga kerepotan untuk mengendalikan. Mudah-mudahan peran pemerintah tadi itu menurunkan aparatnya atau petugasnya untuk lebih memperhatikan desa kita dari pengedar-pengedar dari luar. Gitu. Mungkin tambahan juga nih Pak, biasanya kami dari mahasiswa nih kan yang ingin berkecimpung di dunia politik misalnya politik kampus dulu lah, contoh sederhana. Mungkin dari Bapak sendiri ada nggak tips agar bisa lah kita terjun ke dunia politik, nantinya bertahap lah dari kampus, mungkin nanti terjun ke masyarakat, gimana Pak? Bagus, berpolitik sebenarnya bagus. Kita berpolitik ini hal yang wajar, tapi kita harus berpolitik yang sehat dan juga edukasi ke masyarakat juga bagus. Dan juga jangan lupa satu hal yang penting, jadikan kegiatan kita ibadah buat kita. Insya Allah semua berjalan dengan lancar dan juga baik. Oke, cukup Pak. Yang kami terima kasih atas waktunya. Semoga yang Bapak sampaikan tadi bisalah membangun anak-anak muda kan yang berkecimpung dengan politik maupun yang di masyarakat nantinya. Dan mungkin sekian terima kasih dari kami Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kami dapat setelah melakukan wawancara dengan Kepala Desa Cupat, Bapak Jeva, demokrasi memiliki makna yang luas, bisa dalam hal berpolitik, rumah tangga, pemerintahan, dan lain sebagainya. Selain itu, demokrasi juga hal yang penting di tingkat pusat, kabupaten, maupun desa. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga demokrasi yang sehat agar kita Indonesia yang lebih baik. Kemudian di kebebasan berpendapat tersebut, menurut Bapak Jeva, kebebasan berpendapat bersifat mutlak, yang dimana setiap warga negara wajib mempunyai hak untuk kebebasan berpendapat. Sekian hasil wawancara telepon kami. Apabila ada kesalahan, kami berdua mohon maaf. Kita kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.